Malam itu, langit Jakarta terlihat redup. Lampu jalan berpendar samar, seolah ikut merasakan lelahnya kota yang ditinggalkan penghuninya pulang kampung. Raka, seorang mahasiswa semester akhir, berdiri di pinggir jalan dengan tas ransel lusuh di punggungnya. Sudah 2 jam ia menunggu. Tapi tak ada satupun bus yang berhenti. "Mas, maaf penuh semua." Kalimat itu sudah terlalu sering ia dengar malam ini. Uangnya tidak cukup untuk membeli tiket mahal. Padahal ini pertama kalinya dalam 3 tahun ia benar-benar punya kesempatan untuk pulang ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Ibunya sempat menangis di telepon tadi sore. "Raka pulang ya, ibu kangen." Suara itu masih terngiang di kepalanya. Ia menghela napas panjang, jalanan mulai sepi. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Sampai tiba-tiba, sebuah mobil tua berwarna gelap melambat di depannya. Mesinnya berbunyi kasar. Kaca jendelanya terbuka perlahan. Seorang pria parubaya dengan peci hitam menatapnya. "Mas, mau ke arah mana?" Raka sedikit ragu. "Tapi ini mungkin satu-satunya kesempatan. Ke arah Solo, Pak." Pria itu tersenyum tipis. "Kebetulan kami juga ke sana. Ikut saja, masih ada tempat." Raka menoleh ke dalam mobil. Ada beberapa orang di dalam dan hanya diam. Semua menatap ke depan. Tak ada yang berbicara. Entah kenapa suasananya terasa aneh. Tapi rasa lelah dan rindu rumah mengalahkan segalanya. Raka mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak." Ia membuka pintu belakang dan masuk ke dalam mobil itu. Pintu tertutup. Dan tanpa ia sadari, itu adalah keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Mobil itu melaju perlahan meninggalkan kota. Lampu-lampu mulai menghilang satu persatu, berganti dengan gelapnya jalanan antar kota. Raka duduk di kursi paling belakang. Di sampingnya, seorang ibu tua, hanya diam, tak bergerak. Tangannya dingin saat tak sengaja menyentuh lengan Raka. Raka sedikit tersentak. "Maaf, Bu." Tak ada jawaban. Ibu itu tetap menatap lurus ke depan, tak berkedip. Raka mencoba mengalihkan perhatian. Ia melihat ke penumpang lain. Seorang anak kecil duduk diam di pangkuan seorang wanita. Seorang pria di depan menunduk sejak tadi. Semuanya terlalu diam. Tak ada obrolan. Tak ada suara napas berat. Bahkan terlalu hening untuk sebuah perjalanan jauh. Hanya suara mesin mobil dan gesekan ban di jalan. Raka mulai merasa tidak nyaman. Ia menatap keluar jendela. Terlihat aneh. Jalan yang mereka lewati bukan jalur utama. Tak ada lampu. Tak ada kendaraan lain. Hanya jalan sempit di tengah hutan gelap. "Pak, ini lewat mana ya?" tanya Raka pelan. Sopir tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu. Lalu, "Jalan pintas," katanya singkat. Suaranya datar. Dingin. Raka menelan ludah. Ia melihat ke kaca spion di depan. Dan di sanalah, jantungnya seakan berhenti. Di kaca spion, wajah sopir itu terlihat pucat. Matanya kosong, seolah tidak hidup. Raka berkedip cepat. Mungkin hanya perasaan. Mungkin ia terlalu lelah. Tapi saat ia kembali menatap penumpang di sampingnya, ibu tua itu kini perlahan menoleh ke arahnya dengan gerakan kaku dan senyuman tipis yang tidak wajar. "Mas, baru pertama ya, ikut kami." Suara itu lirih. Namun, entah kenapa terasa begitu dekat, seperti berbisik tepat di telinganya. Raka membeku. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa ada sesuatu yang salah dengan mobil ini. Suasana di dalam mobil semakin mencekam. Raka mencoba tetap tenang. Tenang, mungkin ini cuma perasaan, gumamnya dalam hati. Namun detik demi detik berlalu, dan semuanya justru semakin terasa tidak wajar. Ia kembali melirik keluar jendela. Hanya gelap. Bukan sekadar malam biasa. Pohon-pohon tinggi berdiri rapat di kanan kiri jalan. Terasa aneh. Raka yakin, jalur menuju Solo tidak seperti ini. Ia pernah pulang sebelumnya. Dan ini jelas bukan jalan yang sama. Mobil terus melaju, tanpa pernah bertemu kendaraan lain.
tanpa lampu, tanpa tanda kehidupan. "Pak, ini benar ke Solo kan?" tanya Raka, kali ini dengan suara sedikit bergetar. Sopir itu diam beberapa detik, lalu perlahan menjawab, "Kamu akan sampai ke tempat yang seharusnya." Jawaban itu membuat jantung Raka berdegup kencang. Bukan karena meyakinkan, tapi justru terasa seperti ancaman. Raka menelan ludah. Ia mencoba membuka ponselnya. Tidak ada sinyal. Baterainya tiba-tiba turun drastis dari 60% menjadi 5%. "Kenapa begini?" bisiknya panik. Tiba-tiba, mobil itu melewati sebuah papan kayu tua di pinggir jalan. Tulisan di atasnya hampir pudar. Namun samar-samar masih bisa dibaca. "Selamat datang di Desa Kertara Harja." Raka mengernyit. Ia tidak pernah mendengar nama desa itu. Dan yang lebih aneh, desa itu terlihat sepi. Rumah-rumah tua berjajar. Lampu redup. Beberapa pintu terbuka, tapi tidak ada satupun orang di luar. Mobil melambat masuk ke dalam desa itu. Dan saat itulah, Raka mulai menyadari sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Semua penumpang di dalam mobil secara perlahan mulai menoleh ke arahnya. Serentak. Tanpa suara, tanpa ekspresi. Hanya mata kosong yang kini menatap lurus ke arahnya. Pintu mobil terbuka dengan sendirinya. Suara itu terdengar jelas di tengah kesunyian desa. Raka terpaku. Ia tidak berani bergerak. Namun suara sopir kembali terdengar. "Turun." Nada suaranya kini lebih dalam. Lebih berat. Seolah bukan suara manusia. Raka menggeleng pelan. "Saya mau lanjut ke Solo, Pak." Tak ada jawaban. Tapi tiba-tiba, tangan dingin mencengkeram pergelangan tangannya. Ibu tua di sampingnya kini menatapnya dengan senyuman lebar yang tak manusiawi. Kulit wajahnya terlihat pucat, hampir abu-abu. "Mas, kita semua juga dulu mau pulang." Suara itu berubah. Serak. Seperti berasal dari tenggorokan yang kering bertahun-tahun. Raka panik. Ia menarik tangannya kuat-kuat. "Lepasin saya, Bu." Namun cengkeraman itu justru semakin kuat. Penumpang lain mulai bergerak. Pelan, kaku. Mereka semua berdiri dari kursinya. Dan kini mengelilingi Raka. Anak kecil yang tadi diam, kini menatap Raka dengan mata hitam pekat, tanpa putih sama sekali. "Temani kami," bisik anak itu. Raka berteriak. Ia mendorong pintu mobil dan berhasil keluar. Ia berlari sekuat tenaga masuk ke dalam desa itu. Namun, semakin jauh ia berlari, desa itu justru terasa semakin tidak masuk akal. Rumah-rumah terlihat rusak, beberapa seperti hangus terbakar. Dan di salah satu dinding, Raka melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Sebuah koran lama tertempel dengan judul besar, "Kecelakaan maut rombongan mudik, satu keluarga tewas di tempat." Foto di koran itu adalah mobil yang tadi ia tumpangi. Tubuh Raka terasa lemas. Napasnya memburu. Dan saat ia perlahan menoleh ke belakang, mobil itu sudah tidak ada. Tapi para penumpang itu ini berdiri di ujung jalan, menatapnya dengan wajah yang mulai berubah, rusak, penuh luka, seperti korban kecelakaan.